Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kelanjutan dari kemarin, manakala kemarin kita sudah membahas terkait dengan jenis-jenis data penelitian yang terbagi menjadi 4 cara pandang, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada diskrit, ada kontinum, ada interval, ada rasio, ada ordinal, ada nominal. Data-data itu yang menjadi dasar untuk membahas bagaimana cara menganalisis data kuantitatif. Juga kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Jadi data-datanya itu dikumpulkan dengan cara ada interview, ada wawancara atau interview, ada observasi, ada kuesioner. Lalu terakhir juga kemarin kita sempat membahas pendahuluan terkait dengan bagaimana cara menganalisis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Baik, kita sekarang masuk ke dalam sebuah tema besar, namanya adalah penelitian analisis kuantitatif, komparatif, dan asosiatif. Ini penting karena sebetulnya kuantitatif itu menjadi dua kutub. Ada yang membandingkan komparatif, ada yang menghubung-hubungkan. Jadi sebetulnya penelitian kuantitatif itu datanya memang sudah ada. Cuman si datanya itu, data yang ada di dunia ini, apapun itu masalahnya, itu bisa dilakukan dengan dua hal. Apakah mau membandingkan atau mau menghubungkan? Misal, apakah ada hubungan laptop dengan mouse? Ada nggak hubungannya? Bisa-bisa saja dihubungkan. Apakah ada hubungan antara laptop dengan pintu? Nah, itu bisa dihubungkan. Semuanya bisa dihubungkan. Di dunia ini bisa dihubungkan. Maka ada namanya penelitian kuantitatif asosiatif. Bisa dibandingkan laptop dengan tablet? Bisa. Bisa dibandingkan laptop dengan pintu? Bisa. Artinya apa? Semua yang ada di dunia bisa diteliti. Permasalahannya adalah banyak yang mengatakan penelitian kuantitatif jika tidak landasan konseptualnya kuat, itu pasti dolun wa mudilun, banyak menyesatkan. Kenapa? Karena semua bisa dihubungkan, semua bisa dibandingkan. Tetapi dalam komparatif perbandingan, apakah bandingannya itu apple to apple, sebanding atau tidak? Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Misal, membandingkan pesantren dengan sekolah umum tidak bisa dibandingkan karena tidak apple to apple. Membandingkan pesantren modern dengan pesantren tradisional tidak bisa dibandingkan. Membandingkan yang kota dan di desa, sekolah negeri kota dengan sekolah negeri di desa bisa dibandingkan? Sebetulnya tidak apple to apple. Karena apa? Karena si komparatif bisa saja membandingkan semua hal, saya dengan pintu bisa dibandingkan, tetapi harus berlandaskan logika, harus berlandaskan konsep yang panceg, konsep yang benar-benar bisa diakui oleh daya intelektual kita, juga konvensi atau common sense. Common sense itu kebenaran tingkat umum. Semua orang bisa agree, setuju dengan konsep itu. Misalkan Anda membandingkan laptop dengan tablet bisa, ketika Anda definisinya mau membandingkan kekuatan atau membandingkan kecepatan berinternet misalkan, itu bisa dibandingkan. Tetapi ketika laptop dengan tablet Anda bandingkan dengan hanya membandingkan fisiknya, itu tidak usah dibandingkan, tidak bisa dibandingkan karena tidak tadi apple to apple, itu apple to pear. Asosiatif juga sama. Anda mau menghubungkan, semua bisa dihubungkan. Tetapi menghubungkan itu harus menggunakan landasan konseptual yang jelas. Maka sebetulnya dalam penelitian kuantitatif ini semuanya bisa dilakukan, tetapi si variabel-variabel yang dijadikan objek penelitian itu, baik komparatif maupun asosiatif, harus memiliki landasan konseptual yang jelas. Baik konseptual yang ada di dalam teori maupun konseptual yang common sense tadi. Oke.
Sebelum kita membahas selanjutnya, maka kita juga perlu mengingatkan kembali ada jenis data. Karena ini penting, karena sebetulnya kuantitatif, komparatif, dan asosiatif ini berhubungan dengan data-data. Ada data nominal, misalnya kalau data nominal itu data yang bisa membedakan. Misalkan laki-laki, perempuan. Laki-laki, sudah laki-laki dikasih angka 1, perempuan angka 2. Itu data nominal. Atau misalkan Anda mau membandingkan antara media massa elektronik dan media massa non elektronik atau paper. Itu no elektronik nomor 1, paper nomor 2. Atau mau 2 dan 3, atau mau 4 dan 5, mau 10 dan 20, mangga. Itu bebas. Karena apa? Si angka itu tidak hanya untuk membedakan saja. Ada juga data ordinal, ordo, tingkatan. Nah, data ordinal ini adalah data yang memang membedakan sekaligus mengurutkan. Jadi bedanya itu mengurutkan. Contoh misalkan ketika pekerjaan polisi, setelah polisi apa? Misalkan guru, setelah guru birokrat misalkan, atau misalkan diurutkan guru, dosen, kepala sekolah, rektor misalkan. Itu diurutkan sehingga guru 1, misalkan dosen 2. Nah, itu diurutkan. Jadi tujuannya adalah memang mengurutkan saja. Tidak memiliki makna diurutkan 1 2 3, tetapi dia itu mengurut gitu, mengurut. Jadi ordo ada tingkatannya ada gitu. Contoh misalkan PNS golongan 3 nomor 1, golongan 3A nomor 1, 3B nomor 2, dan seterusnya. Itu mengurutkan. Ada juga data interval. Kalau data interval itu adalah data kuantitatif hasil dari kuantifikasi, angkanya itu mengurutkan lalu menunjukkan jarak. Misalkan skala sikap sangat setuju 0 misalkan. Setuju 1, antara 0 ke 1 itu sama dengan setuju ke ragu-ragu nomor 3. Lalu setelah nomor 3 ada sangat tidak setuju nomor 4, sangat tidak setuju nomor 5. Jadi itu mengurutkan sekaligus menunjukkan jarak. Cuman angka 0 misalkan sangat tidak setuju, angkanya 0, maka 0 itu tidak berarti bahwa 0 itu tidak ada artinya. 0 itu dia itu hanya pelabelan tetapi mengurutkan dan menunjukkan sebuah jarak. 0 ke 1 sama dengan 1 ke 2 ya. Tapi berbeda dengan ordinal. Kalau ordinal itu antara 0 1 itu tidak memiliki makna. Hanya dia membedakan dan mengurutkan saja. Antara 1 dengan 2 sama dengan 2 dengan 3 tidak. Misalnya 3A dengan 3B lalu 3C, apakah 3A ke 3B sama dengan 3B ke 3T? Itu belum tentu ya, karena dia hanya mengurutkan saja, tidak menunjukkan jarak. Itu data ordinal. Ada juga data rasio. Nah, data rasio ini di samping dia seperti nominal, ordinal, dan interval, dia juga memiliki angka 0 yang mutlak. Misalkan suhu tubuhnya itu 0, sekian. 0 itu memiliki mana? Jadi 0 di sana memiliki misalkan begini, usianya 0, berarti belum lahir. Jadi 0 itu tidak memiliki makna mutlak. Artinya dia kosong, tidak ada. Oke. Kenapa ini dibahas dulu? Karena nanti kuantitatif komparatif dan kuantitatif asosiatif berhubungan dengan jenis datanya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Sebelum masuk ke dalam analisis komparatif dan asosiatif, perlu juga membahas ulang tentang analisis data di kuantitatif. Ada 2 ya. Ada menggunakan statistik deskriptif. Nanti kita akan bahas ketika kita menjelaskan minggu depan ya, atau video yang akan datang menjelaskan tentang SPSS. Di dalam SPSS itu ada statistik deskriptif, di mana tujuannya itu adalah untuk melihat secara utuh semua data-data yang kita temukan. Baik itu ada sentral tendensinya, ada dispersinya, dan seterusnya. Ada mean, median, modus, ada standar deviasi, dan seterusnya. Itu dibutuhkan agar apa? Agar data yang kita temukan itu utuh semuanya bisa dilihat. Baik itu bisa menggunakan persentase, menggunakan rata-rata, dan seterusnya. Ada juga yang inferensial. Kalau inferensial itu dia
menyimpulkan, menggeneralisasikan. Ada yang parametrik dan ada yang non-parametrik. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah terkait dengan penelitian statistik inferensial yang parametrik. Oke. Selanjutnya, kita juga akan membahas dulu sebelum ke komparatif, kita membahas dulu tentang variabel. Jadi ada dua variabel, ada variabel yang bebas atau independen atau eksogen, ada variabel terikat atau endogen. Ya, jadi si variabel-variabel ini biasa diberikan tanda-tanda, yang satu X, yang satu Y, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita juga yang terpenting adalah kita akan membahas ini. Ini sebetulnya dalam penelitian dalam mengukur atau dalam menganalisis data dalam parametrik ada dua. Ada yang komparatif, comparison, ada yang asosiatif, association. Jadi nanti kita akan mencoba hari ini akan menguji apa kegunaan t-test, ANOVA, MANOVA, lalu ada product moment, ada regression, ada canonical correlation. Nah, oleh karena itu, mari kita akan jelaskan satu persatu melalui tabel ini. Yang pertama adalah kita akan mencoba menjelaskan t-test. Ya, kita harus dulu harus dibandingkan dulu, harus dibedakan dulu antara apa itu komparatif, apa itu kuantitatif. Apa itu asosiatif. Si komparatif itu membandingkan. Jadi kalau membandingkan, tentu saja dibandingkan antara, misalkan membandingkan antara A dengan B, antara X dengan Y. Biasanya kalau komparatif gitu. Komparatif itu biasanya menggunakan istilah A, B. Ya, jadi disebutnya itu misalkan variabel A dan variabel B. Dibandingkan antara A dengan yang B, ini kira-kira misalkan kalau menggunakan kuantitatif, efektivitas mana antara model A dengan model B? Ini maka dicari yang disebut dengan mean. Mean-nya dicari. Maka dibandingkan mean dengan mean, itu disebut dengan compare mean. Compare mean. Compare mean, salah satu konsep yang lebih umum, itu namanya t-test. T-test itu, T-nya itu student sebetulnya ya. Student. Jadi t-test itu adalah uji. Tes itu uji, jadi uji T. T itu sebetulnya dari student, diambil dari T-nya saja di akhirnya. Jadi t-test itu adalah compare mean. Jadi membandingkan mean, membandingkan dua variabel. Contoh misalkan, Anda di sini ingin membandingkan sekolah A dengan sekolah B. Maka si A dan si B ini jenis datanya adalah jenis data apa? Nominal. Jadi sekolah A itu nanti dikuantifikasi menjadi angka 1 misalkan. Sekolah B nanti dikuantifikasi menjadi angka 2. Nanti dibandingkan, apanya yang mau dibandingkan? Maka di sini ada variabel lain. Ini variabel lain. Variabel lainnya itu apa di sini? Apakah variabelnya itu bisa menggunakan bisa menggunakan jenis data yang nominal lagi? Tidak bisa. Misalkan ini si faktor, disebutnya faktor gitu ya. Faktor A dan faktor B, A-nya itu adalah sekolah A, berarti nama sekolah. Ini apanya? Misalkan di desa dan di kota. Artinya sekolah A di desa dan di kota, tidak bisa. Artinya tetap di sini harus ada angka. Harus ada angka. Angka yang ada di sini, ini harus menggunakan jenis data rasio. Menggunakan data rasio atau paling tidak data interval. Data interval. Nah, contoh begini, misalkan Anda mau membandingkan metode pembelajaran
Nah, berarti metode jadi cara menuliskannya begini ya. Cara namanya itu konstelasi penelitiannya menuliskannya begitu. Satu, Anda itu ingin menentukan metode mana sih yang paling efektif. Maka di sini namanya metode. Biasanya menggunakan tanda A. Metode. Metodenya ada berapa? Ada dua. Apa saja? Misalkan metode jigsaw dan metode group investigation. Metode jigsaw kita sebut nomor 1, group investigation nomor 2. Oke, saya paham dulu sampai sini ya. Maka di sini kan butuh ada angka. Di sini tuh ada angka. Ini berapa nih angkanya? Nah, ini apa yang ditanya? Misalkan prestasinya, kalau misalnya dalam ilmu pendidikan itu ada 3 domain. Ada prestasi, ada apa lagi? Ada prestasi kognitif, ada afektif, dan ada psikomotorik. Oh, misalkan aktivitasnya bagus yang jigsaw atau berarti ini aktivitas. Maka aktivitas itu disebut B. Ini adalah nilai aktivitas di sini. Maka ini ordinal. Jadi komparatif itu satu faktornya menggunakan nominal, satu menggunakan rasio datanya. Karena ini membutuhkan data. Maka ini berapa angkanya tergantung ini aktivitasnya. Nah, baik ya. Misalkan ternyata hasil dari ratanya, misalkan ini datanya nomor 1 berapa nomor, sehingga rata-ratanya ini 80. Si group investigation itu 75. Apa itu 80? Nilai aktivitas dari metode jigsaw. Apa itu 75? Dia nilai aktivitas dari group investigation. Jadi 80 dengan 75 dibandingkan, ini adalah min itu rata-rata, ini juga min rata-rata, maka dibandingkan rata-rata ini menggunakan t-test, uji T. Nanti dimasukkan, mana kira-kira ada enggak sih pengaruh metode, jadi judulnya pengaruh metode pembelajaran pada aktivitas belajar. Nah, jadi judulnya gitu ya, pengaruh metode terhadap aktivitas. Nah, sehingga nanti kalau sudah ada pengaruh, berarti pertanyaan penelitiannya, awas, ini komparatif ya, ini komparatif. Berarti pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan? Karena komparatif. Atau kalau Anda mau bikinnya menggunakan seberapa besar, boleh. Seberapa besar perbedaan? Nah, ini adalah ini adalah komparatif. Cuman kalau hanya 2, ini jigsaw sama group investigation terhadap aktivitas, ini biasanya selalu menggunakan penelitian untuk skripsi. Jadi membandingkan yang skripsi, ini jigsaw, ini group investigation, termasuk penelitian eksperimental, kuasi eksperimental. Maka yang 2 ini, jigsaw sama group investigation, tidak masuk ke wilayah tesis, tapi wilayah skripsi. Saya paham ya? Jadi cara konstelasi penelitiannya seperti ini, penggambarannya. Lalu bagaimana tesis itu? Nah, si tesis itu harus lebih dari skripsi, membandingkannya. Maka membandingkannya itu jangan 2, harus lebih dari 2. Contoh, misalkan yang pertama namanya itu one way ANOVA. Maka kalau tadi menggunakan t-test atau uji T, ya, uji T atau compare mean, ya, seperti yang disebutkan di sini. Nah, tetapi ketika Anda lebih dari 2, itu ada banyak nama. Ada yang disebut dengan analisis of varian atau one way ANOVA. Analisis of varian disingkat ANOVA. Analisis of varian. Nah, jadi ANOVA. Jadi ANOVA itu analisis of varian. Ada yang one way. One way itu satu arah. Contoh begini, kita sebut yang tadi. Berarti yang satu, Anda harus tentukan dulu kira-kira
Yang mau diteliti itu apa? Misal metode pembelajaran. Tadi kan 2, tambah satu lagi. Satu, misalkan menggunakan jigsaw. Yang kedua, mohon maaf ini menggunakan jigsaw gitu ya. Yang kedua, menggunakan group investigation. Yang ketiga, menggunakan misalkan STAD, Student Achievement Division. Ini satu tipe. Jadi namanya cooperative learning. Jigsaw bagaimana group investigation dan bagaimana STAD ini dibandingkan dengan cukup untuk melihat tadi misalkan aktivitas belajarnya. Berarti di sini butuh nilai. Nilai di sini ya ini rasio. Tetapi ini metodenya ini adalah nominal. Ini nominal. Tapi 3, 2. Nah, maka ini compare mean-nya ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini. Maka akan muncul ini tadi A, ini tadi B. Maka di sini ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka akan muncul ini pembandingannya. Bagaimana A1 dibandingkan dengan A2, nomor 1. Lalu yang kedua A1 dengan A3. Lalu yang ketiga itu A2 dengan A3. Jadi ngebandingannya itu 1, mohon maaf ya, 1 dibandingkan 2 menjadi 3. Kalau tadi membandingkannya itu cuma 1. Kenapa? Karena jigsaw dengan group investigation berapa? Nah, kalau sudah ANOVA itu sudah beranak pinak menjadi A1, A2. Misalnya A1 ini dengan ini bandingkan. Ini dengan misalkan. Yang kedua ini dengan ini bandingkan. Yang ketiga ini dengan ini bandingkan. Maka akan muncul A1 A2, A1 A3, A2 A3. Maka lebih kompleks, maka disebut analysis of varian. Ini baru satu jalur, satu jalur? Jalurnya satu ini, yang banyak variabel, yang banyak faktornya ini, yang banyak faktornya. Jadi faktornya ada di belakang, Oke, bisa dipahami ya? Oke. Mohon maaf dulu ini mengganggu ya. Oke, kita lanjutkan. Itulah yang disebut ANOVA satu jalur. Jadi satu jalur itu jalurnya cuma satu. Jadi satu jalur gitu. Bisa 4 boleh, misalkan Anda mau 4, metodenya misalkan 4. Atau jangan metode, misalkan Anda mau bandingkan 4 sekolah sekaligus. Dilihat dari apanya? Dilihat dari misalkan Anda ini sekolah A berarti ya. Nah, Anda ada 4 sekolah. Dilihat dari misalkan nilai akreditasi atau mutu sekolahnya. 1 sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, sekolah 4. Lihat ini mutunya. Mutunya kan kuantitatif nanti. Maka Anda akan membandingkan. Pertama, membandingkan ini yang pertama ya. A1 dengan A2 dibandingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, A1 dengan A3. Yang keempat, misal Anda A1 dengan A4. Gitu ya, dibandingkan. 1 dengan 4. Lalu selanjutnya Anda juga membandingkan, ini udah berapa nih? Udah 3 kan? Udah 3. Lalu sekarang pindah A2 dengan A3. A2 dengan A4. 6 gitu ya. Terus A3 nih tambah lagi A3 dengan A4. Belum lagi nanti Anda membandingkan yang paling penting A, ini B ya, A dengan B. Jadi beranak pinak. Inilah yang disebut dengan ANOVA. Semuanya A1 dengan A2 dibandingkan min-nya. A1 dengan A3 dibandingkan min-nya. A1 dengan A4 dibandingkan min-nya. Semuanya compare min, cuman lebih kompleks, lebih banyak compare min-nya.
Oke ya, itu kalau yang satu jalur. Mau 6, mau 7, mau 8, mah enggak. Cuman jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti Anda bunuh diri sendiri begitu ya. Nah, bunuh sendiri. Jadi Anda bandingkannya bisa 3 sekolah, 4 sekolah, 5 sekolah, mah enggak. Semuanya prinsipnya adalah compare min. Membandingkan min rata-rata. Selanjutnya, yang kedua, yang selanjutnya adalah Anda ada yang disebut dengan two-way ANOVA. Sama ANOVA, tapi two ways. Kalau tadi kan one way, satu jalur. Nah, satu jalur, kalau satu jalur itu ke sini, satu jalur. Kalau two ways ANOVA, ini satu jalur ya. Satu jalur atau way. Kalau sudah jadi dua, tambahkan. Ini jadi dua jalur. Contohnya bagaimana bisa begini? Anda mau membandingkan tadi metode jigsaw, ini group investigation. Jigsaw dengan investigation. Bandingkan dua. Tapi Anda juga sekaligus di sini ingin membandingkan apanya? Sekolahnya. Nah, ini sekolah negeri, ini sekolah swasta. Jadi Anda ingin membandingkan jigsaw yang di negeri dengan jigsaw yang di swasta. Sekaligus Anda membandingkan group investigation di negeri dan group investigation yang ada di swasta. Kira-kira dari konsep ini, apakah Anda bisa menemukan hasilnya? Nah, belum ya, karena apa? Anda di sini angkanya itu yang harus rasio. Ini kan angkanya apa? Ini nominal, ini nominal. Negeri, swasta, ini nominal semua. Tetapi ketika Anda mengisi ini tidak bisa dengan angka nominal atau kategorial. Anda harus menggunakan angka rasio. Apanya yang dicari di sini? Ini tempo bicara. Oh, misalkan nilai prestasinya. Apakah yang bagus prestasi jigsaw itu di negeri atau di swasta? Dan seterusnya. Nah, maka kita harus menentukan. Contoh ya, kita bikin yang lebih ini lagi. Misal tadi group investigation ya. Kita itu membandingkan metode dan membandingkan sekolah. Tadi metode itu A. Terdiri dari taruh 2 ya biar mudah. Jigsaw berarti angka 1. Lalu ini group investigation angka 2. Ini sekolah. Sekolah itu ada sekolah negeri, ada swasta. Negeri itu 1, swasta 2. Ini B. Ini B1, B2. Maka nilai-nilai yang ada di sini ini harus diteliti satu persatu. Misal, ketika Anda meneliti metodologi yang menggunakan jigsaw di negeri, ternyata misal rata-ratanya itu di sini 80. Kalau yang group investigation misalkan 75. Ini yang di swasta ini 70. Ini 75. Nah, misal ditemukan seperti itu. Bagaimana cara menelitinya? Maka ketika Anda meneliti ini semua, Anda harus menggunakan penelitian ANOVA 2 jalur atau two ways. ANOVA 2 jalur. Maka nanti di breakdown ini adalah, lihat ini A1, B1. Ini A2, B1. Ini A1, B2. Ini A2, B2. Pakai kode. Jadi nanti Anda ambil kode ini, lalu Anda pastikan ini A1, B1, ini kan 1 ya. Yang pertama, A1, B1 bandingkan 1. A1, B2 bandingkan 2. Lalu selanjutnya, A1, B1, A1, B2, 3. A2, B1, A2, B2, 4. Gitu. Jadi Anda dibulak-balik ya, sudah ada 4. Belum lagi nanti Anda membandingkan metodologi dengan sekolah. Jadi ada 5. Ini baru 2. Jadi minimal si yang dibulak ini si
apa namanya, perbandingan ini, perbandingan A1 B1 dengan A2 B1, perbandingannya berapa? Perbandingan A1 B1 dengan A1 B2, ini perbandingannya berapa? Ini menggunakan ANOVA, tetap menggunakan compare mean, tetapi, nah ini tetapi, si ANOVA 2 jalur ini, dia harus compare mean tetap ya. Si ANOVA 2 jalur ini, maksudnya ini dihitung compare mean-nya. Nah, compare mean yang dihitung. Sehingga nanti akan ditemukan, nanti rekomendasinya, misal, ternyata Jigsaw itu lebih cocok di negeri, tapi tidak cocok di swasta. Karena swasta itu 70, di negeri itu 80. Oh, artinya nanti swasta itu lebih baik menggunakan group investigation. Nah, nanti akan ditemukan seperti itu. Sehingga angka-angka ini nanti akan menentukan kira-kira mana yang paling bagus. Itu komparatif. Itu ANOVA 2 jalur. Bisakah ANOVA dengan lebih dari 2 jalur? Bisa. Contoh, misalkan Anda misalkan ada 2 jalur. 3 jalur. 3 jalur itu bisa begini. Satu, metode penelitian, metodologi pembelajaran. Sudah kita sepakati, misalkan metode pembelajaran yang kita teliti menggunakan 2. Group investigation sama Jigsaw. Ininya misalkan Anda mau nelitinya tentang satu sekolah negeri, di sini. Ini misalkan sekolah. Sekolah itu terdiri dari 2. Ada negeri, ada swasta. Misalkan. Dibagi lagi. Negeri dan swasta itu ternyata misalkan ada 2. Ada yang di kota, ada yang di desa. Ada yang di kota, ada yang di desa. Sehingga apa? Ini A, ini B, ini lokasi C. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini C1. Berarti begini, A1, ini itu kelompoknya A1, terus B1, C1. Ini A1, A2, B1, C1. Ke bawah berarti A-nya A1, B1, C2. Ininya A2, B1, C2. Ke bawah lagi terus A1, B-nya 2, C1. A2, B2, C1. A1, B2, C2. A2, B2, C2. Nah, semuanya, ini semua, ini ya, Anda bandingkan secara lurus dulu ke depan, ke depan A1 ini dengan ini, ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Berarti ke pinggir secara horizontal. Lalu secara vertikal, ini dengan ini, ya. Lalu ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Jadi ketika Anda masuk ke wilayah yang horizontal, maka Anda akan banyak sekali membandingkan A1 B1 dengan ini, gitu ya. Misalkan ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Maka akan muncul, akan nampak banyak pertanyaan penelitian. Jadi semakin menggunakan ANOVA-nya lebih banyak, misalnya ini 3 jalur, maka akan banyak sekali pertanyaan penelitian. Karena pada prinsipnya penelitian kuantitatif itu pertanyaan penelitian tergantung dari konstelasi penelitiannya. Nah, konstelasi untuk ANOVA seperti ini. Nah, ini ketika sudah 3 jalur, namanya itu
multiple ANOVA. Nah, maka orang menyebutnya penelitian begini menyebutnya multiple analysis of varian. Indonesianya menjadi MANAVA, multi analisis varian, atau disebut dengan analisis faktor. Nah, analisis faktor. Jadi, ketika Anda mau lebih dari t-test, itu namanya ANOVA. Cuma ANOVA-nya itu biasanya ANOVA itu satu jalur, maka disebut ANOVA. Ketika sudah 2 jalur, sudah 3 jalur, maka itu disebut dengan MANOVA atau analisis faktor. Tapi prinsipnya adalah semuanya ini adalah membandingkan mean atau membandingkan rata-rata setiap jenis data rasionya. Semuanya faktor-faktor yang lain, misalkan faktor A1, misalkan faktor metodologi pembelajaran, faktor sekolah, lokasi sekolah di desa apa di kota, atau faktor status sekolah negeri swasta, itu hanya menjadi faktor saja. Tetapi faktor itu justru yang dibanding-bandingkan, yang dikomparatifkan. Bisa menggunakan ANOVA, MANOVA, ANOVA, ataupun menggunakan t-test. Bagaimana nanti cara menganalisis datanya, kita gunakan saja nanti menggunakan SPSS di video yang berikutnya. Itu yang pertama tentang statistik parametrik dalam komparatif. Bisa dipahami ya, namanya compare mean. Yang kedua, itu ada yaitu yang disebut dengan asosiatif, menghubungkan. Nah, kalau asosiatif, maka istilahnya bukan faktor, tapi variabel. Maka variabel-variabel inilah yang dihubungkan. Maka butuh sekali mengerti tentang variabel-variabel tersebut. Ya, variabel-variabel tersebut. Pertama, ada yang menggunakan product moment. Apa itu product moment? Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, misal di dalam Anda meneliti, mohon maaf ya, ini ada iklan ya. Pertama, di dalam penelitian itu yang asosiatif, ada variabel independen, dia akan mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel endogen mempengaruhi variabel eksogen, gitu ya. Nah, X. Ketika X biasanya menggunakan simbol segi 4, itu berpengaruh terhadap Y. Maka ini dicari pengaruhnya. Ada nggak pengaruhnya? Ketika misal X dan Y dalam penelitian asosiatif, yang jadi masalah adalah Y-nya. Maka yang menjadi pusat masalah Y. Bukan X. Karena X itu independen, yang dependen. Maka masalahnya apa? Maka ini karena ini terdampak, maka cari masalah-masalahnya. Misal seperti ini. Seperti kemarin kita tidak ada ya. Jadi misalkan kita ingin si variabel Y-nya itu apa? Misalkan kinerja guru. Kinerja guru itu biasanya dipengaruhi oleh apa saja? Misalkan bisa dipengaruhi oleh kepemimpinan, gitu ya. Bisa dipengaruhi oleh budaya sekolah, bisa dipengaruhi oleh insentif, bisa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, bisa dipengaruhi oleh apalagi ya kinerja itu, bisa dipengaruhi oleh supervisi, bisa dipengaruhi oleh banyak sekali kinerja itu dipengaruhi. Maka variabel-variabel inilah yang menjadi X. Ini X, ini X, ini X, ini X, ini X, tetapi ini yang menjadi fokusnya Y-nya itu adalah menjadi fokus masalah. Maka di dalam penelitian kuantitatif asosiatif yang menjadi
pusat masalah itu ini. Di Y. Sehingga apa? Untuk melakukan penelitian kuantitatif asosiatif, fokus dulu ke Y. Y-nya apa? Baru dilihat ini didampaki atau dipengaruhi oleh apa. Jadi ketika ditanya, apa masalahnya? Fokus kepada Y. Jangan ke X, karena X itu adalah independen. Kalau Y itu dependent, justru pusat masalah ada di Y. Oke, selanjutnya, kalau ininya 1, X, misal, kepemimpinan terhadap kinerja. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru. Maka, analisis statistiknya ini menggunakan product moment. Biasanya menggunakan teorinya si Pearson, maka disebut Pearson product moment. Walaupun ada Pearson, ada Spearman gitu ya. Itu, tetapi biasanya menggunakan product moment miliknya si Pearson. Nah, bagaimana itu nanti akan dibahas di dalam di dalam SPSS lah biar lebih mudah begitu ya. Nah, bagaimana kalau 2? Nah, kalau tadi product moment itu rata-rata bisa digunakan oleh anak-anak S1 skripsi. Tapi kalau sudah tesis itu harus ditingkatkan variabelnya, tidak boleh 1. Minimal harus 2. Contoh maka akan ada X1, X2 terhadap Y. Taruhlah ini adalah kinerja guru. Ini adalah misalkan kepemimpinan kepala sekolah. Ini adalah misalkan budaya sekolah. Oke. X1 berpengaruh terhadap Y. X2 berpengaruh kepada Y. Maka X1, X2 ini berpengaruh. Timbul masalah. Kalau X1 kepada X2, ada nggak hubungannya? Apakah kepemimpinan itu memiliki hubungan dengan budaya sekolah? Oh, ada hubungannya. Maka X1 mempengaruhi X2. Nah, kalau sudah XX-nya, endogennya berpengaruh, saling berpengaruh, ini berpengaruh, ini menggunakan analisis jalur. Atau yang disebut, mohon maaf ya, ini, analisis jalur. Ya, kita ulangi lagi ya. Tadi belum nampak. Mohon maaf. Ini misalkan misalkan kalau lebih dari 2, taruhlah X1, X2 terhadap Y. Y itu kinerja guru. Si X1-nya apa? Misalkan kepemimpinan kepala sekolah. X2-nya, jangan dulu analisis jalur lah. X2-nya itu yang tidak berhubungan dulu. Apa namanya? Latar belakang pendidikan. X1 berpengaruh kepada Y, iya? Berpengaruh. X2 berpengaruh kepada Y, iya? Berpengaruh. X1 dan X2 berpengaruh tidak? Kepala sekolah dengan latar belakang? Tidak, karena kepala sekolah atau kepemimpinan kepala sekolah dengan latar belakang kan tidak berpengaruh secara konseptual. Maka yang ditanyakan adalah kedua-duanya. Maka X1 dengan X2 itu berpengaruh secara simultan atau bersama-sama kepada Y. Maka nanti satu pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh X1 kepada Y? Yang kedua, X2 kepada Y. Yang ketiga, X1 dan X2 kepada Y. Jadi pertanyaannya 1, 2, 3. Jadi ada 3 pertanyaan dalam penelitian itu. Ya, kenapa? Karena di dalam penelitian model seperti ini, kalau sudah ada 2, bukanlah di product moment, tetapi harus menggunakan regresi. Apa itu regresi? Konsep regresi adalah ketika X-nya itu lebih daripada 1. Karena apa? X1 bisa bersama-sama dengan X2 saling mempengaruhi kepada
Y kepada kinerja guru. Itu regresi. Maka di sini ada regresi, ini regresi. Maka nanti akan muncul, persamaan regresi. Kita akan bahas nanti di analisisnya, cara menghitungnya. Nah, ini disebut dengan regresi. Tapi regresinya cuma satu. Maka disebut tunggal atau single regression. Single regression. Memang ada yang lebih banyak, ketika X-nya itu lebih dari 2. Disebut dengan multiple regression. Contoh misalkan multiple regression. X1, X2, X3 terhadap Y. Kinerja guru. Apa kinerja guru itu dipengaruhi oleh? 1, ini kinerja guru ya. Ini kinerja guru. X2-nya misalkan tadi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah. Keduanya latar belakang pendidikan. Ketiganya misalkan golongan. Apakah tanya dulu X1, apakah X1 memiliki hubungan dengan X2? Kinerja kepala sekolah berhubungan dengan latar belakang pendidikan? Tidak. Karena latar belakang pendidikan kan beda. Tidak dipengaruhi oleh kepemimpinan. Apakah golongan dipengaruhi oleh kepemimpinan? Tidak. Apakah latar belakang mempengaruhi golongan? Tidak juga. Karena ada yang latar belakang pendidikannya bagus tapi golongannya masih rendah. Artinya tidak saling berhubungan. Kalau begitu, tidak saling berhubungan, maka diputuskan. Apa? 1. X1 kepada Y, X2 kepada Y, X3 kepada Y. Oke, berarti ada 3 pertanyaan. Ditambah X1, X2, X3 secara bersama-sama kepada Y. Sehingga apa? Akan muncul pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Maka rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya X1 kepada Y, X2 kepada Y, X3 kepada Y, X1, X2, X3 kepada Y. Ada 4 pertanyaan. Ini namanya multiple regression. Bisa dipahami ya? Multiple regression. Maka kalau sudah multiple regression, maka akan ditambah nanti dari asalnya single ditambah menjadi 3. Cuman bedanya hanya nambah saja X1, X2 dan X3 secara bersama-sama. Kalau tadi 3 pertanyaan, sekarang menjadi 4 pertanyaan. Nah, bagaimana kalau kasusnya X-nya itu, endogennya itu saling berhubungan? Nah, ini bukan lagi multiple regression, tapi harus menggunakan namanya fat analysis atau analisis jalur. Fat analysis. Apa itu fat analysis? Fat analysis adalah X-nya itu bersama-sama. Contoh, X1, X2. Ini Y, taruh dulu. Y itu misalkan dia itu adalah kinerja guru. Ini kepemimpinan. X2 misalkan budaya kerja di sekolah. Karena kepemimpinan itu berpengaruh terhadap budaya kerja. Betul ya? Kepemimpinan berpengaruh terhadap budaya kerja. Maka nanti akan begini. X1 kepada Y, X2 kepada Y, X1 kepada X2. Maka muncul pertanyaannya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atau nomor 1 dulu, sini, nomor 2, nomor 3. Atau nomor 1, nomor 2, silakan, di mana saja yang pertama. Ya, maka pertanyaannya X1 kepada Y, X2 kepada Y, X1 kepada X2. Ini namanya analisis jalur. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau lebih dari 2? Boleh, lebih dari 2. Misalkan X1, X2, Y, kinerja guru, kepemimpinan. Lalu yang kedua tadi apa? Budaya kerja. Ada nggak misalkan
kinerja guru itu supervisi, ada supervisi. Supervisi itu ini X3 misalkan, X3 simpan di sini. Nah, kenapa disimpan di sana? Kenapa? X1 kan berpengaruh terhadap X2, berpengaruh terhadap biaya kerja. X1 juga berpengaruh terhadap supervisi kan, yang supervisi kepala sekolah. Budaya kerja juga berpengaruh terhadap supervisi, atau kebalik ya, mohon maaf, balikan. Jadi kita ulangi lagi. Aduh, TikTok ya, sampai. Oke. X1, X2, X3, Y. Ini budaya kerja, kinerja guru, ini kepemimpinan, ini supervisi, ini budaya kerja. Oke, kita itu dulu. Lihat semuanya X1 kepada Y, X3 kepada Y, X2 kepada Y. Sudah 3 pertanyaan. Sekarang tinggal antara X1 kepada X2. Kepemimpinan kepada supervisi. Kepemimpinan juga kepada budaya kerja. Supervisi juga kepada budaya kerja. Ada berapakah? Kalau tadi cuma 4 pertanyaan, sekarang sudah lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertanyaan. Inilah konstelasi penelitian yang bisa menentukan rumusan masalah. Ini yang disebut dengan multiple regression. Multiple regression. Atau dalam istilah ini adalah canonical correlation analysis. Jadi itu. Jadi kalau Anda nanti ingin meneliti dengan menggunakan asosiatif, itu bentuknya ada yang tadi product moment kalau 2 variabel. Kalau X-nya ditambah X1, X2 tanpa ada hubungan, endogennya X-nya, itu bisa menggunakan single regression. Kalau lebih dari 2 itu multiple regression, X1, X2, X3, tapi X-nya tidak berhubungan kepada Y, itu 4 pertanyaan. Kalau nanti kalau X-nya berhubungan, misalkan X1, X2 sama Y, maka dia panahnya menjadi 3 pertanyaan, X1 kepada Y, X2 kepada Y, X1 kepada X2. Tapi kalau menjadi 3, kalau dalam analisis jalur, X1, X2, X3-nya, maka akan menjadi 6 pertanyaan. Nah, itulah yang mungkin bisa menentukan apakah si penelitian kita itu mau menggunakan regresi atau analisis jalur, tergantung variabel kita yang pilih. Jadi tergantung pemilihan X-nya. Apakah kita mau regresi atau mau analisis jalur? Nanti rumusnya juga beda, analisis jalur dengan regresi, ya. Jadi masalahnya tetap ada di Y, tetapi si Y ini nanti ditentukan pengaruhnya variabel apa yang dipilih. Ketika yang dipilih variabelnya apakah berhubungan atau tidak. Kalau berhubungan gunakan analisis jalur, kalau tidak berhubungan menggunakan regresi. Walaupun nanti kalau 2 variabel dari endogennya itu single regresi, kalau lebih dari 2 itu multiple regresi. Itu saja. Mungkin Anda nanti silakan tanya kalau kira-kira Anda masih bingung ya. Nanti kita akan bahas sekaligus dengan menunjukkan bagaimana cara menggunakan SPSS dalam 2 statistik parametrik ini, menggunakan komparatif atau the comparison, atau menggunakan the measure of association atau asosiatif. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa paham ya terkait dengan 2 statistik parametrik ini, komparatif sama asosiatif. Ada t-test, ANOVA, ada product moment, ada regression, ada path analysis atau canonical correlation analysis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.